Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Para santri Ihya online yang saya cintai, mari kita ngaji kitab Ihya, sowan kepada Imam Ghazali seperti biasa pada setiap malam Jumat. Sebelum kita mulai ngaji seperti biasa, mari kita hadiahkan Al-Fatihah kepada junjungan kepada istri-istri beliau, kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, tabi'in, tabi'ut tabi'in, para aulia, para muallifin, al-ulama al-muallifin, terutama kepada Habib Hamid Al-Ghazali, juga kepada para guru-guru kita, ulama-ulama kita, terutama ulama-ulama kita yang menjadi muassis Jam'iyah Nahdlatul Ulama, wabil khusus kepada guru beliau Syekhona Khalil Bangkalan, kepada Mbah Wahab, Mbah Bishri, Ki Asad Samsul Arifin, kepada Mbah Maksum Lasem, Mbah Baydawi, kepada Mbah Ali Maksum, Ki Abdullah Salam, Ki Sal Mahfud, Ki Ilyas Ruhyat, dan juga kepada saudara-saudara kita, teman-teman kita yang sudah mendahului kita. Al-Fatihah juga kita hadiahkan atau kita jadikan wasilah untuk kesembuhan teman-teman kita yang sekarang sedang sakit, terutama terkena COVID. Saya ingin secara khusus kepada teman saya, sahabat saya, Mbak Wilawati, dan putrinya yang hari-hari ini sedang terkena COVID ya. Semoga beliau cepat sembuh. Kepada semuanya yang sedang sakit, semoga disembuhkan wasilah dengan lahum jami'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Rabbi yassir wa a'in. Kitab Ihya halaman 1028 di paragraf baru fanaqulu. Minggu yang lalu kita sudah membaca pengantarnya, yaitu bagian ini bagian yang terkait dengan pembahasan mengenai salah satu penyakit mulut manusia, yaitu bohong atau goroh dalam bahasa Jawanya ya, bahasa makna pesantren itu ya, goroh ya, al-kizbu ya. Ini adalah godaan atau penyakit mulut manusia yang ke-14 ya. Jadi penyakit mulut itu banyak sekali ya, afatul lisan istilah Ghazali itu. Ada 20 ya, ini yang ke-14 ya. Ini kita bahas penyakit mulut ini lama sekali. Jadi memang ini menarik ya kitab Ihya ini. Jadi konsep yang mendasari pembahasan ini semua itu adalah bahwa manusia itu, seperti sudah saya terangkan berkali-kali ya, tapi saya ulang supaya ya kita ingat saja ya.
mungkin teman-teman yang baru ikut ngaji Ihya untuk sekedar pengetahuan. Jadi manusia itu unsurnya dua, ya. Ada unsur luar, unsur dalam. Ada kholqun, ada khuluqun, itu istilah bahasa Arabnya. Kholqun itu bentuk fisik manusia yang bagian luar ini. Kholqun itu adalah eksterior, ya. Jadi kalau ibarat rumah gitu ya, penampang di luarnya itu, fasadnya, ya. Jadi kelihatan di luarnya itu. Nah, itulah namanya tubuh manusia, itu tubuh kasar, ya. Jasad kasar itu. Nah, tetapi manusia itu tidak berhenti di situ saja, ya. Kalau jasad kasar itu menjadi wilayah pembahasan ilmu lahir, ya. Biologi, ya. Ilmu tentang anatomi, ilmu mengenai tubuh luar manusia. Itu ada ilmunya, ya. Kemudian ada bagian dalam manusia, itu namanya khuluqun. Jadi ada khalqun, ada khuluqun. Khuluqun itu artinya adalah jasad alus, ya. Bagian dalam manusia itu. Nah, baik jasad luar maupun jasad yang di dalam itu dua-duanya ada penyakitnya. Jadi jasad luar itu ada penyakitnya, itu wilayah ilmu kedokteran, wilayah ilmu tib, ya, atib, ya. Nah, ada ilmu yang berkenaan dengan batin manusia, penyakit-penyakit yang ada di bagian jasad alus manusia itu, ya. Ini tetangga saya ini ada 3 ini Kristen semua itu. Jadi saya ini dilingkupi oleh tetangga-tetangga yang multi agama. Jadi ada yang Protestan, ada yang Katolik, ada Katolik 2, Protestan 1. Protestan ya 1, ya. Yang 2 punya anjing, yang 1 tidak, ya. Jadi bagian dari keramaian dalam ngaji ya ini ada anjing, ada suara-suara anjing, ya. Selain suara-suara penjual makanan, ya. Itu semua kita jadikan sebagai ilustrasi ngaji Ihya, ya. Jadi tidak usah terlalu terganggu. Jadi baik jasad lahir maupun jasad batin itu dua-duanya ada penyakitnya. Penyakit bagian luar, bagian jasad lahir itu bagian atau wilayahnya ilmu kedokteran, tibbul abdan, ya. Kedokteran badan. Nah, bagian dalam manusia atau penyakit-penyakit yang ada dalam tubuh alus, ya, jasad alus manusia itu menjadi bagian dari tibbul, ya. Nah, kedokteran batin itu adalah wilayahnya para nabi-nabi, ya, al-anbiya war rusul, dan para wali-wali, ya. Wali-wali dan para, ya, kemudian diteruskan oleh para ulama, ya. Nah, kitab Ihya ini isinya membahas mengenai bagian dalam manusia itu. Nah, salah satu bagian dalam manusia itu adalah mulut, ya. Ya, mulut itu memang mulut itu ada organ lahirnya, ya, mulut ini. Tetapi mulut itu tindakannya itu terkait dengan jasad alusnya atau jasad batinnya. Mulut itu berkata-kata jelek atau baik itu tergantung kondisi batin kita itu. Nah, kalau kondisi batin kita itu jelek, maka itu mulut kita akan memproduksi, akan mengeluarkan sesuatu yang mengganggu orang lain. Itulah yang disebut dengan afatul lisan atau afatul lisan, ya, penyakit-penyakit mulut manusia. Nah, kita sekarang sudah sampai ke penyakit yang ke-14, yaitu al-kidhbu, goroh, ya, goroh atau bohong. Nah, yang menarik teman-teman semua para santri Ihya, ya, seperti diterangkan oleh Imam Ghazali pada minggu yang lalu, pembukaan bab ini, bohong itu haram, bahkan termasuk dosa besar, minal kabair, ya, bohong itu. Nah, menurut ajaran Al-Ghazali,
bohong itu dilarang bukan karena bohongnya. Jadi al-kidhbu laisa haraman li'ainihi. Jadi bohong itu bukan dilarang karena sesuatu di dalam dirinya sendiri, tetapi karena lima fihi minad dharar, karena ada bahaya, karena ada sesuatu yang mengganggu orang lain akibat bohong itu. Jadi adanya dharar, ya, adanya bahaya, adanya madharrah. Nah, agama Islam itu dibawa oleh Kanjeng Nabi tujuannya adalah untuk apa? Rahmatan lil alamin, membawa kasih sayang. Salah satu bentuk kasih sayang itu adalah maslahat, yaitu kebaikan, kemaslahatan. Kemaslahatan itu adalah kebalikan dari madharrah, dari bahaya, ya, dari sesuatu yang melukai seseorang, ya. Nah, bohong itu melukai, bohong itu menimbulkan doror, ya, menimbulkan mafsadah. Nah, itu dalam ajaran agama Islam, ya, dan ini juga diajarkan oleh semua agama juga, ya, tidak hanya Islam saja, karena ini prinsip yang universal. Ajaran Ihya itu dibaca oleh siapapun itu masuk, ya. Tidak hanya orang Islam, semua orang bisa memahami dan bisa menghayati ajaran kitab Ihya ini, karena pesan-pesannya itu universal, karena sifatnya itu akhlak, ya. Akhlak itu sifatnya ya universal, tercakup di situ, ya. Tidak peduli agamanya apa, mazhabnya apa, firqahnya apa, sektenya apa, partainya apa, semua masuk dalam akhlak itu. Nah, bohong itu dilarang karena lima fihi minadh dharar. Itu teori Al-Ghazali, ya. Jadi ajaran Al-Ghazali, bohong itu dilarang bukan karena li'ainihi, tapi karena lima fihi minadh dharar, ya. Nah, kenapa demikian? Nah, sekarang diterangkan nih, fanaqulu, ya. Karena bohong itu tidak dilarang karena dirinya sendiri. Jika kita menghadapi situasi tertentu yang menuntut atau bahkan mengharuskan kita bohong, bahkan bohong itu bisa menjadi wajib, ya. Bohong itu bisa menjadi wajib. Nah, sekarang diterangkan filosofinya gimana. Fanaqulu, maka berkata aku Al-Ghazali, al-kalamu, omongan, karena bohong itu kan sumbernya omongan, ujaran. Wasilatun adalah perantaraan, adalah instrumen ilal maqasidi, kepada tujuan-tujuan. Orang ngomong itu karena ingin menyampaikan message, ya, pesan, ya. Ada omongan itu karena omongan itu menjadi wasilah, yaitu alat kendaraan untuk mengangkut pesan, ya. Fakullu maksudin, maka setiap tujuan mahmudin yang terpuji, karena tujuan itu ada yang baik, ada yang buruk. Nah, setiap tujuan yang baik, yumkinu, yang mungkin atau bisa atau wasulu sampai ilaihi, kepada maksud tadi, bisidki, dengan jalan kejujuran, wal kidhbi, dan kebohongan, jami'an, dua-duanya. Maka fal kidhbu, bohong, fihi, di dalam maksud yang seperti itu, haramun, haram. Jadi kalau sampeyan ingin mencapai satu tujuan ini bisa dicapai dengan dua jalan, dengan kejujuran dan dengan bohong. Maka bohong di situ haram. Jadi ada dua pilihan, ya. Sampean bisa sampai kepada tujuan B atau C atau D itu. Nah, jalannya dua, ya. Bisa dengan jujur, bisa dengan bohong. Sampean jujur ya nyampe, bohong juga nyampe. Nah, dalam situasi seperti itu bohong diharamkan. Wah, menarik kan? Jadi ini Imam Ghazali ini kalau mentafsir, ya, kalau menganalisis, mengiris-ngiris masalah itu, membuat pembedaan-pembedaan, diferensiasi itu. Ini sudah datang tadi apa dok-doknya itu. Ini dok-dok itu lahir atau muncul sejak ngaji Ihya pertama itu. Jadi
Al-Ghazali itu kalau ngiris-ngiris masalah ya, menganalisa, ditafsir, dibagi-bagi itu luar biasa. Itulah salah satu keahlian ulama di masa lampau itu. Masalah itu jangan dinilai, jangan dihakimi, jangan diputuskan secara gelondongan. Nggak bisa. Jadi ini pelajaran penting dari kita ngaji kitab Ihya, ngaji warisan peradaban rohani Islam masa lampau itu adalah pelajaran pentingnya itu. Setiap melihat masalah itu jangan dilihat gelondongan, gelondongan. Langsung dihakimi, wah ini haram, ini halal, ini begini, ini begini, ini begini. Nah, itu nggak boleh itu. Kalau kita belajar kitab Ihya itu, kita akan tahu cara Al-Ghazali ketika memandang, menganalisa, menguraikan masalah itu dipilah-pilah ya. Nah, ini pelajaran penting itu. Di barang sesuatu itu jangan dianalisa gelondongan, harus digergaji dulu. Ibarat kayu gitu ya. Kayu kalau gelondongan ya nggak bisa bisa sih dipakai untuk bakar-bakar, untuk sekedar duduk itu bisa. Tapi kalau jenengan ingin memaksimalkan manfaat dari kayu gelondongan itu, ya harus digergaji jadikan kayu dengan ukuran kecil-kecil sehingga bisa dipakai kusen, pintu, bisa belandar, bisa reng, macam-macam lah ya. Jadi itu kegunaannya maksimal. Jadi sesuatu itu kalau masih ijmal, masih gelondongan, masih mutlak, belum ditabyin, belum ditakyid ya, belum diiris-iris, belum ditafsil, belum diolah, itu manfaatnya tidak maksimal. Nah ini, jadi pertama, jadi kalau tujuan itu bisa dicapai dengan dua jalan sekaligus, bohong dan jujur, maka dua-duanya sampai bisa mencapai maksud itu. Nah itu bohong di situ haram. Ya. Ini pertama. Kedua, wa in amkana, dan jika mungkin at-tawassulu sampai ilahi kepada maksud tadi itu, bil kidhbi, hanya dengan bohong saja, sampean bisa meraih tujuan yang baik ya, bukan yang buruk ya. Ini harus diingat ya, tujuan maksudnya itu mahmudun, terpuji, dalam pengertian menurut kriteria agama itu halal, itu ma'ruf, sesuai baik. Nah kalau jenengan tidak bisa mencapai tujuan yang baik ini kecuali dengan bohong, bil kidhbi, dengan bohong, duna sidqi, bukan dengan kejujuran, maka dalam situasi seperti ini fal kidhbu, maka bohong fihi, di dalam maksud seperti ini, mubahun, diperbolehkan. Mubahun, diperbolehkan. Ini yang kedua ya. Ini menarik sekali ini ya. Dan ini berguna nanti kalau kita menghadapi situasi-situasi real dalam kehidupan sehari-hari ya. Makanya ngaji kitab Ihya itu asiknya adalah, sebetulnya Ihya itu kategorinya ya, ini buku filsafat sebetulnya, karena ini etika ya. Ini sesuatu yang berkaitan dengan bidang filsafat yang menyangkut tentang ajaran baik buruk ya. Cuma filsafat yang diajarkan oleh kitab Ihya itu bukan filsafat yang abstrak, yang teoritis, yang nazori ya, yang tidak ada gunanya langsung praktis dalam kehidupan sehari-hari. Enggak. Kitab Ihya itu di dalamnya ada pembahasan-pembahasan yang sifatnya itu teoritis ya, sifatnya nazoriyah ya, yang tidak langsung ada kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Tapi sebagian besar isi kitab Ihya itu bersifat praktis ya, bersifat aplikatif ya, bisa langsung diaplikasikan. Nah ini ajaran tentang bohong ini berguna kalau sampean menghadapi situasi-situasi yang real itu ya, dalam kehidupan sehari-hari. Ini ajaran kitab Ihya ini bisa dipakai ini. Ingkana, jika, jadi bohong di sini dibolehkan ya, boleh ya, tidak wajib tapi boleh. Ingkana, jika ada tahsilu dzalikal qasdi, menghasilkan, meraih tujuan tadi itu, mubahan adalah mubah.
Jadi bukan tujuan yang wajib dicapai, tapi ya tujuan yang sampean capai juga boleh, sampean tidak mencapai juga nggak apa-apa. Wawajibun, dan nah ini bohong itu pertama bohong dibolehkan, bahkan kadang-kadang wawajibun, dan bohong di sini bisa menjadi wajib. Ingkana jika ada al-maksudu, tujuan yang ingin diraih tadi itu wajiban, kategorinya tujuan yang wajib dicapai. Contohnya apa? Kama anna ismata damil muslimi, sebagaimana menjaga atau melindungi darahnya seorang muslim. Ya, tidak hanya orang muslim, ya juga orang non muslim. Jadi ini sifat muslim di sini bukan qaidun ikhtiraziyun, tapi qaidun ittifaqiyun, itu istilahnya para usuliyun, ahli usul fikih. Ya. Jadi ini bukan syarat yang bersifat ikhtirazi, bersifat eksklusif ya. Artinya sifat yang mengandung makna bahwa kalau sesuatu tidak memenuhi sifat ini maka dia tidak termasuk di dalam pembahasan, dia dikeluarkan. Artinya apa? Kalau bukan muslim ya berarti boleh sampean membunuh orang itu, mengalirkan darah dia. Bukan begitu. Muslim di sini bukan qaidun ikhtiraziyun, tapi qaidun ittifaqiyun ya. Ya karena kitab Ihya ini audiensnya adalah umat Islam, ya dipakai istilah muslim di sini ya. Kama anna ismata damil muslimi, sebagaimana menjaga atau melindungi darahnya seorang muslim, wajibatun, itu wajib. Melindungi darah seorang muslim atau manusia pada umumnya yang tidak mengganggu kamu, tidak menyerang kamu. Karena itu kalau kafir itu harbi, seorang yang kafir tapi menyerang kita, menginvasi negara kita, kayak Belanda dulu waktu apa namanya dulu yang fatwa atau jihadnya Mbah Hashim ya, yaitu sekutu datang ke Indonesia, Belanda membonceng untuk melakukan aksi penyerangan ke Indonesia. Nah itu harus boleh sampai membunuh orang yang menyerang, mengganggu negara kita, menginvasi negara kita. Tapi kalau orang itu damai dan tidak mengganggu kita, maka darahnya harus dijaga. Wajib itu, tidak hanya muslim saja, semua manusia. Famah makana, maka kapanpun ada fisidki, di dalam kejujuran, safku damin, ada kemungkinan mengalirkan safku damimri'in, mengalirkan darahnya seseorang muslimin yang muslim dan tidak muslim juga, asal dia tidak harbi atau menyerang kita. Qad ikhtafa, yang bersembunyi, min zalimin, dari orang yang zalim, maka fal kizbu, berbohong, fihi, di dalam keadaan seperti ini, wajibun, wajib. Kalau ada seorang yang zalim, seorang yang tiran, seorang yang jahat mengejar seseorang, orang itu bersembunyi di rumah sampean, kemudian orang jahat ini sampai di pintu rumah sampean menanyakan keberadaan orang itu, sampean tidak boleh menunjukkan tempatnya, sampean malah harus bohong bahwa dia tidak ada di rumah itu ya. Ya kayak dululah zaman Belanda atau Jepang ngejar orang, kemudian ketemu penduduk, tanya di mana orang itu. Nah, itu sama nggak boleh kasih tahu itu, karena ini ada orang zalim mengejar orang untuk mengalirkan darah dia, untuk safkud dam ya. Safkud dam atau mengalirkan darah itu nggak boleh ya. Melindungi darah manusia itu wajib hukumnya. Karena itu berbohong di sini wajib ya. Wamah makana, dan kapanpun ada, la yatimmu, tidak sempurna, maksudul harbi, tujuan perang, au islahi dzatil baini, atau ngewawohke, kalau bahasa pondoknya itu ngewawohke itu mendamaikan antara orang-orang yang sedang bersengketa ya. Wastimalati, ini bukan anna ya, ini edisinya ada salah cetak di sini.
Kalau kita rujuk ke edisi Ihya yang lain itu pakai wawu, bukan anna ya. Wastimalati qalbil majni alaihi, dan apa itu? Dan mengambil hati ya. Mengambil hatinya al-majni, orang yang diserang ya, alaihi terhadap orang itu, artinya orang yang sedang dilukai ya. Maka fal kidhbu, maka bohong fihi, di dalam keadaan seperti ini, illa bikidhbin, kecuali dengan kebohongan. Saya malah balik ke paragraf berikutnya ya. Illa bikidhbin, kecuali dengan kebohongan, maka fal kidhbu, bohong di sini mubahun, dibolehkan ya. Jadi kalau sampai sedang melakukan resolusi konflik, kayak situasi di Ambon dulu itu ya, islahu dzatil bain. Kalau sampai menjadi juru damai, memfungsikan diri sebagai diplomat untuk mendamaikan orang yang sedang bertikai itu ya. Dan ya dalam situasi seperti itu kadang-kadang sampean, supaya dua pihak yang bersengketa ini saling mau kompromi ya, kadang-kadang sampean perlu sedikit berbohong atau bahkan berbohong sama sekali ya kepada salah satu pihak, mengatakan sesuatu yang membuat dia mau maju ke meja perundingan ya. Karena kalau enggak, kalau dikatakan apa adanya, mereka nggak mau berdamai, nggak mau maju ke meja perundingan ya. Untuk tujuan itu dibolehkan ya, karena tujuan menciptakan perdamaian itu bukan tujuan yang wajib seperti melindungi orang yang sedang dikejar orang jahat untuk dibunuh, itu tidak ya. Ya tentu saja situasi konflik itu bukan situasi yang dikehendaki Islam, tapi ngewawohke atau mendamaikan orang yang berkonflik itu tidak merupakan kewajiban kamu ya. Artinya kalau damai ya bagus, kalau enggak karena situasinya rumit ya kita tidak dosa gitu ya. Tapi kalau melindungi orang yang sedang untuk dibunuh itu wajib, itu sampai nggak bisa menghindar. Tapi kalau mendamaikan orang yang sedang bertikai itu tidak wajib ya. Artinya kewajibannya tidak seperti dalam situasi pertama tadi itu. Karena itu berbohong di sini tidak wajib, tapi sekedar dibolehkan saja ya. Atau dalam perang ya. Dalam perang, karena perang itu kan ya isinya adu taktik atau cywar ya, perang psikologis, perang propaganda ya. Ya dalam perang situasinya kan ya perang ya, bohong nggak apa-apa ya, untuk mengelabui musuh, untuk mengalahkan musuh yang sedang kita hadapi ya. Karena situasinya perang, karena perang itu isinya tipuan ya, boleh bohong di situ ya. Jadi bohong itu tidak seluruhnya ya, di dalam kondisi normal ya, bohong itu jelas itu tidak boleh, haram, bahkan dosa besar. Itu hukum dasarnya. Tapi ada situasi-situasi yang bersifat perkecualian. Ada halah istitsnaiyah, ada situasi yang dikecualikan. Makanya tadi itu saya katakan ya, ulama itu ketika menghukumi sesuatu itu nggak bisa gelondongan, nggak bisa bersifat global, harus nggak boleh gebiah uyah, tidak boleh generalisasi kalau istilah sekarang itu. Tapi harus ditafsil ya. Illa annahu, ya walaupun bohong itu dibolehkan, illa annahu, hanya saja sesungguhnya dhamir sya'an ini, keadaan berikut ini, yang bagi diseyogiakan, seyogianya an yakhtariza, untuk menjaga diri seseorang ya, seseorang yang sedang berhadapan dengan situasi seperti ini, minhu, dari kebohongan, dari kidbun, ma'amkana, sebisa mungkin orang ini ya. Li'annahu, karena sesungguhnya orang ini idza fataha, jika membuka orang ini, babal kidhbi, pintu kebohongan, ala nafsi, kepada diri orang itu, kalau dia berprinsip ya bohong itu boleh, artinya sembrono, artinya apa ya, seenaknya,
prinsipnya itu alah bohong aja kok. Nah, kalau prinsipnya itu fayakhsha atau fayukhsha, maka dikhawatirkan anidada'a untuk hanyut, untuk jatuh orang ini ya. Yatada'a itu runtuh, artinya sesuatu yang runtuh terus jatuh ya. Ilama kepada sesuatu yastaghni yang tidak butuh orang ini anhu dari ma ini ya. Jadi kamu kalau sifatnya, kalau prinsip kamu sembrono, tidak teliti ya, tidak hati-hati, terus membolehkan bohong di dalam setiap situasi ya bahaya itu, karena sampean bisa yatada'a, bisa terjatuh kepada situasi di mana bohong itu mestinya tidak boleh, sampean bolehkan. Nah itu nggak boleh. Jadi seorang muslim dalam hal berhadapan dengan masalah kebohongan itu tetap harus bersifat ikhtiyat ya, hati-hati. Tetapi juga tidak boleh terus mutlak-mutlakan. Bohong itu tidak boleh dalam semua situasi, nggak bisa itu. Itu etika atau filsafat etikanya seorang filsuf Jerman yang terkenal itu ya, Immanuel Kant, etika deontologi ya. Jadi dalam prinsip orang seperti Kant, Immanuel Kant ya orang itu harus bertindak baik, sesuatu yang secara moral baik itu kita harus melakukannya, lepas dari apa akibatnya tidak peduli itu ya. Jadi bohong itu bukan sesuatu yang bermoral, jadi sampai nggak boleh melakukan itu apapun resikonya itu. Nah itu etika deontologi. Tapi kalau Al-Ghazali itu etikanya bukan etika deontologis, tetapi etika yang sifatnya situasional. Jadi ya mungkin bukan etika yang utilitarian ya, kalau yang belajar filsafat etika itu ini sih tidak filsafat utilitarian murni, tapi ya situasional. Jadi kalau situasinya begini maka hukumnya berubah itu ya. Dan ini kan sebetulnya khas atau ciri khas cara berpikir di dalam fikih itu. Makanya inilah yang menyebabkan kenapa teman-teman semua ya, kenapa orang-orang yang belajar fikih itu umumnya itu memang moderat dalam beragama. Karena fikih itu ya sifatnya atau kecenderungannya itu dalam melihat masalah begitu ditafsir. Sebentar, ini dilihat dulu masalahnya bagaimana. Tidak langsung ini kafir, enggak, haram atau halal itu enggak. Dilihat dulu gimana situasinya. Nah itulah ciri khas berpikir orang-orang yang belajar fikih itu. Makanya orang-orang yang bulan pesantren itu umumnya itu dibanding orang-orang yang Islam kota itu Islam ala anak-anak kampus itu kan, itu yang kenal Islamnya bukan melalui fikih tapi kebanyakan melalui akidah, melalui doktrin ya, bukan melalui fikih. Itu kan beda. Kalau anak-anak pesantren, jebolan pesantren itu umumnya ya begitu, rileks dalam beragama itu. Kalau menghukumi sesuatu dilihat dulu, bohong itu halal apa haram? Ya haram, tapi situasinya bagaimana? Bisa juga menjadi halal, mubah ya, bahkan bisa menjadi wajib itu. Nah itu ciri khas orang yang belajar fikih begitu. Makanya kalau disebut Islam yang dikembangkan oleh para Nahdliyin, ya bukan hanya Nahdliyin lah, umumnya orang Islam Sunni yang ya Syiah juga, Syiah yang Syiah yang mainstream, yang arus utamanya, bukan yang hulu atau yang ekstrim, yang radikal ya. Itu umumnya ya begitu, dalam beragama itu lebih bersifat toleran, moderat, tengah-tengah ya. Ya dilihat dulu situasinya bagaimana. Menghukumi sesuatu itu tidak bisa mutlak-mutlakan, tapi dilihat kondisinya A, B, atau C itu ya.
Wa ilama, dan bisa terjatuh orang tadi itu ilama kepada sesuatu layak tasiru yang tidak terbatas ya, ma ini ya, ala haddid darurati, kepada batas kedaruratan, emergensi ya. Dalam situasi yang tidak darurat, emergensi, sampean berbohong juga karena sembrono itu ya. Fayakunu, maka ada al-kidhbu, bohong, haraman, itu haram, fil asli, dalam hukum asalnya, illa li daruratin, kecuali karena sebuah atau situasi emergensi atau kedaruratan. Inilah hukum dasarnya ya, ini kita pegangi ya. Bohong itu haram, bahkan dosa besar, kecuali dalam situasi-situasi yang khusus, yang perkecualian. Dan ini apa ya, masuk akal lah ya, ya seperti ini. Kalau sampean pekok ya, kepeh, pokoknya hanya satu saja yang dipegangi gitu, tidak mengenal variasi di dalam melihat masalah gitu, ya repot ya, menyulitkan kita dalam hidup sehari-hari. Walladzi yadullu. Nah, sekarang dalilnya apa? Sampean Imam Ghazali kok sampean punya pandangan seperti ini, dalilnya apa? Ada dalilnya, walladzi, dan dalil, hujjah atau argumen atau sesuatu ya dulu yang menunjukkan alladzi alal istisnai, terhadap situasi perkecualian ini, ma, hadis ya, ruya, yang diriwayatkan hadis ini, an Ummi Kulthumin, dari Ummi Kulthum ya, an Ummi Kulthumin, dari Ummi Kulthum. Ummi Kulthum di sini maksudnya adalah Ummi Kulthum, dalam Syarah Ihya diterangkan ini Ummi Kulthum binti Uqbah ibn Abi Mu'aid ya. Ini sosok penting ini ya. Nanti saya akan terangkan. Qalat, berkata Ummi Kulthum, ma sami'tu Rasulullah, tidak mendengarkan aku, maksudnya aku Ummi Kulthum ya, Rasulullah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yurahisu, tidak pernah mendengar aku Kanjeng Nabi itu yurahisu, membolehkan Kanjeng Nabi fi syai'in, dalam sesuatu, minal kidbi, berupa kebohongan, illa fi thalathin, kecuali di dalam 3 situasi, 3 hal itu ya. Ar-rajulu, seseorang laki-laki dan juga perempuan ya, yaqulu, mengatakan, rajul ini, al-qaula, perkataan, yuridu, menghendaki orang ini, bihi, dengan ucapannya ini, al-islaha, untuk mendamaikan, untuk melakukan resolusi konflik ya. Itu boleh dibohong, di dalam situasi ini dibolehkan bohong. Ini sabda Kanjeng Nabi ini ya. Warajulu, dan seseorang laki-laki, yaqulu, mengatakan, al-qaula, perkataan, fil harbi, di dalam perang. Situasi perang, tipuan-tipuan harus dipakai kadang-kadang ya. Boleh itu bohong di situ. Warajulu, dan seorang laki-laki, yuhadditsu, ngomong, berbicara, rajul ini, imro'atahu, kepada istrinya rajul ini. Wal mar'atu, dan perempuan atau istri, tuhadditsu, berbicara istri ini, zauja, kepada suaminya, seorang perempuan ini. Dalam hubungan suami istri, kalau sampean jujur, terlalu jujur blokosuto ya, mengatakan apa adanya, kadang-kadang bisa mengganggu hubungan suami istri. Kadang-kadang sampean ya harus sedikit berbohong, atau bahkan berbohong sama sekali ya. Misalnya pas hari belanja online nasional, apa hari apa namanya? Harbolnas, hari belanja online nasional ya. Lalu suami atau istri belanja itu kan, istrinya kejam kan, wah, pegang duit itu, tanya suaminya itu, tadi ngapain kok klik-klik di HP itu? Ya belanja lah, berapa belanjanya gitu. Nah, kalau jujur belanja 1 juta, wah, bisa tengkar, bisa terjadi ketegangan nasional di rumah ya. Ya mungkin perlu dikurangi jumlahnya, karena kalau bicara apa adanya bisa mengganggu hubungan suami istri. Nah, dalam situasi seperti itu ya boleh bohong ya, karena jadi ini bohong itu dibolehkan menurut hadis ini ya, dalam 3 situasi ini. Dan nanti hadis ini
dalam berbagai versi ya, karena yang meriwayatkan hadis ini banyak sekali. Ini salah satunya yang meriwayatkan adalah sahabat perempuan namanya Ummi Kalthum bintu Abi Mu'aid ya. Tokoh besar, nanti akan saya terangkan. Nah, itu situasi tiga, dalam tiga situasi ini sampean boleh bohong. Ketika mendamaikan orang yang bertikai, ketika perang, jadi dalam konteks pertikaian sosial, konteks perang, dan dalam konteks domestik, artinya apa ya, masalah hubungan suami istri. Nah itu dibolehkan bohong, diboleh ya, bukan wajib ya, boleh kalau situasinya menuntut itu. Nah ini sosok tadi itu, nah ini pelajaran penting yang sudah saya katakan berkali-kali. Kalau jenengan baca hadis ya, itu sebaiknya tidak saja berhenti pada isi hadisnya, tapi kepada orang-orang yang meriwayatkan hadis itu, kepada isi sanadnya itu, perawinya. Ini rawinya sahabat perempuan tokoh besar namanya sahabat Ummu Kalthum, anak atau putrinya seorang tokoh besar Quraisy namanya Uqbah ibn Abi Mu'aid ya. Uqbah ibn Abi Mu'aid ya. Ini tokoh besar sekali karena Uqbah ini adalah salah satu tokoh Quraisy, orang Arab ya, yang menjadi elitnya orang Arab yang memimpin pasukan Arab berperang dengan Kanjeng Nabi waktu perang Badar. Dan kemudian terbunuh di sana ya. Uqbah ini terbunuh dalam perang Badar dulu sebagai pemimpin orang-orang kafir Quraisy ya. Nah, dia punya seorang putri namanya Ummu Kalthum. Nah, karena Ummu Kalthum ini bukan wanita biasa, bukan perempuan biasa, dia perempuan yang terhormat karena keluarga bangsawan Arab ya. Nah, dia ini Ummi Kalthum itu termasuk perempuan yang masuk Islam ya, tidak generasi pertama, tapi waktu di Mekah itu. Nah, ketika dia masuk Islam, kemudian dia hijrah ke Madinah. Nah, ketika dia hijrah ke Madinah itu, orang-orang Quraisy kan keberatan ini. Karena kerabat-kerabat mereka itu yang masuk Islam pindah ke Madinah ikut Kanjeng Nabi. Mereka kehilangan saudara, mereka protes itu. Mereka ingin mengejar keluarganya itu supaya ditarik kembali ke Mekah itu ya. Nah, kemudian turun ayat itu berkaitan dengan peristiwanya perempuan yang namanya Ummi Kalthum binti Uqbah Ibn Abi Mu'aid ini. Ayat yang dimuat dalam surah yang menjadi judul surat namanya Al-Mumtahanah ya. Idza ja'akal mu'minatu muhajiratin famtahinuhunna. Allahu a'lamu bi imanihin. La tarji'uhunna ilal kuffari lahunna khillul lahum wa lahunna khillul lahum. Lahunna khillul lahum wa lahum khillul lahun ya. Jadi itu turun ayat khusus tentang Ummi Kalthum ini. Makanya ini orang penting ini ya. Kalau jenengan baca saja tanpa melihat biografinya ya lewat ya. Tapi kalau jenengan teliti lebih jauh, ini Ummi Kalthum ini nggak gemen-gemen kalau bahasa panturanya. Nggak gemen-gemen itu apa? Nggak main-main ini. Ini bukan tokoh abal-abal ini. Ini tokoh penting. Karena itu Ummi Kalthum ini ketika pindah ke Madinah itu dia nikah 3 kali. Sahabat berebut itu untuk menikahi perempuan bangsawan ini dan juga cantik memang ya. Pertama dia nikah dengan Zaid bin Harithah ya. Salah satu sahabat yang menjadi kesayangan Kanjeng Nabi ya, Zaid bin Harithah. Kemudian yang kedua adalah dia pernah nikah dengan dengan Zubair bin Awam. Wah, sahabat besar juga itu ya. Dan terakhir ketika Zubair terbunuh ya, kemudian dia dinikahi oleh sahabat besar yang lain namanya Abdurrahman bin Auf ya. Abdurrahman bin Auf. Jadi dia nikah 3 kali. Ya karena ini perempuan bangsawan ya. Nah inilah,
Jadi ini hadis ini menjelaskan, dan ini yang menjadi dasar kenapa Imam Ghazali mengatakan bahwa bohong itu kadang-kadang dibolehkan. Wa qala, dan berkata Ummi Kalthum lagi, aidon juga, qala, ini hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Ummi Kalthum ya. Qala, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ummi Kalsum ini kalau sekarang ya Ummi Kalsum penyanyi terkenal dari Mesir itu ya. Makanya ya termasuk putrinya Kanjeng Nabi namanya Ummi Kalsum juga. Dan jadi ini nama Ummi Kalsum itu, atau Ummi Kulthum, Ummi Kalsum ya, itu memang nama yang apa ya, favorit di Arab ya. Wa qala, dan berkata Ummi Kalsum aidon juga, qala, berkata Rasulullah atau bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis isinya sama sebetulnya ya. Laisa bikadzabin, laisa, tidak ada seseorang, atau bikadzabin termasuk orang yang ahli bohong, tukang bohong. Man, orang, aslaha, yang mendamaikan, bainatsnaini, di antara dua orang yang sedang konflik bertikai. Faqala, maka berkata orang ini, khairan, sesuatu yang baik, supaya orang yang sedang bertikai ini mau berunding, mau damai itu. Dia bisik-bisik sesuatu yang menyenangkan hatinya, ya itu boleh. Nah, ini au nama, ini syakun minar rawi. Kalau ada hadis kok au itu menunjukkan rawinya itu, rawi hadis ini ya, rawinya banyak itu. Itu dia ragu apakah Kanjeng Nabi itu mengatakan faqala khairon au nama khairon ya. Au nama atau apa itu? Au nama atau menisbahkan ya sesuatu. Jadi dalam syarah Ihya diterangkan bisa dibaca nama atau namma dengan tasydid ya. Nama au namma. Atau nama mengemukakan, menisbahkan seseorang ini khairan, sesuatu yang baik ya. Jadi boleh di sini bohong itu. Wa qala, dan berkata Asma'u bintu Yazid, seorang sahabat perempuan namanya Asma' bintu Yazid. Ini juga nanti saya akan terangkan kisahnya ya. Ini tokoh penting sekali, terutama bagi teman-teman yang suka dengan gagasan feminisme, keadilan gender. Ini tokoh penting Asma' bintu Yazid ini. Kata Asma', qala, berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullul kadhibi atau kullul kidhbi, setiap kebohongan, yuktabu, akan ditulis di catatan amalnya manusia, ala bni Adam, atas ibnu Adam, atas manusia. Jadi manusia itu dalam bahasa Islam disebut sebagai ibnu Adam, cucu anak Nabi Adam ya. Semua kebohongan itu akan dicatat sebagai dosa yang harus dipertanggungjawabkan oleh manusia nanti di hari kiamat. Illa rajulun, kecuali seorang laki-laki, kadzaba, yang bohong, baina muslimaini, di antara dua orang muslim dan juga orang non muslim. Jadi tidak harus hanya muslim saja. Laki-laki ini bukan qaidun ikhtiraziyun tapi qaidun ittifaqiyun ya. Liyusliha, untuk mendamaikan rajul tadi, bainahuma, di antara kedua muslim itu. Ini sedikit keterangan mengenai Asma' bintu Yazid ya. Asma' bintu Yazid ini dikenal, ini sahabat perempuan ya, dikenal sebagai khotibatul Arab, khotibatun nisa'il Arab, orator. Ini juru ceramah, tukang ceramah, artinya orang yang ahli pidato. Jadi ini singa podiumnya orang-orang Arab, perempuan. Ini Asma' bintu Yazid ini. Dan orang-orang perempuan, sahabat-sahabat perempuan itu kalau punya masalah, mereka sungkan atau tidak berani matur atau bertanya kepada Kanjeng Nabi, mereka selalu Asma' bintu Yazid ini sebagai duta mereka untuk menanyakan sesuatu kepada Kanjeng Nabi. Nah, suatu saat dia pernah itu datang kepada Kanjeng Nabi, menanyakan sesuatu yang membuat kaget para sahabat dan juga membuat kaget Kanjeng Nabi juga itu ya. Dan itu menarik itu pertanyaannya itu ya.
Pertanyaannya itu akan saya bacakan ini ya. Jadi suatu hari Asma ini datang kepada Kanjeng Nabi menanyakan hal berikut ini. Jadi ini menarik sekali hadisnya ini. Kata Asma, "Ya Rasulullah, ana wafidatun nisa'i ilaika." Saya ini utusan perempuan-perempuan yang di belakang sana yang tidak berani bertanya kepada jenengan itu untuk bertanya ke Nabi. Pertanyaannya ini, "Innallaha ba'atsaka ilar rijali wan nisa'i kafatan fa'amanna bika." Ya. Jenengan Kanjeng Nabi itu kan diutus bukan hanya untuk laki-laki. Ini keren sekali pertanyaannya ini. Kanjeng Nabi, jenengan itu kan diutus tidak hanya untuk para laki-laki saja, tapi juga untuk perempuan itu. Fa'amanna bika, maka kami iman kepada panjenengan itu. Wa inna ma'syaran nisa'i maksuratun qawaidu buyutikum wa maqdha syahawatikum wa hamilatu aulatikum. Nah, kami ini para perempuan ini punya komplain, punya sesuatu yang kami keluhkan Kanjeng Nabi. Kami ini maksuratun. Kami ini terkendala, kami ini konco wingking. Tradisi Arab kan begitu kan. Ya. Kami ini terpenjara di rumah-rumah kami. Qawaidu buyutikum, kami ini duduk konco wingking di rumah itu. Wa maqdha syahawatikum, kami ini menjadi tempat untuk menunaikan syahwat para kalian laki-laki ini. Wa hamilatu aulad, pertanyaannya tajam sekali. Wa hamilatu auladikum, kami ini perempuan melahirkan anak-anak kalian. Sementara wa innakum ma'syarar rijali, kalian wahai para laki-laki. Dan ini ketika Asma ini tanya kepada Kanjeng Nabi, di sekitar Kanjeng Nabi ada sahabat-sahabat laki-laki banyak. Ya, seperti pernah saya ceritakan, Kanjeng Nabi itu ruang tamunya itu kayak ruang tamunya para kiai-kiai di kampung itu loh. Jadi orang datang pergi itu tanpa janjian, semuanya datang aja. Nggak kayak kiai-kiai kota harus telepon dulu. Kampung itu nggak ada appointment, sewan-sewan aja. Kiai ada dipenuhi, temui, kalau enggak ya tapi situasi pandemi lain ya. Tapi kalau situasi normal dulu datang aja, nggak ada appointment WA-an dulu atau apa. Kalau ada kiai alhamdulillah, nggak ada ya pulang. Nah, ini ruang tamu Kanjeng Nabi itu open house sepanjang saat ya. Nah, ini waktu Asma bintu Yazid ini tanya, itu di sekitar Kanjeng Nabi banyak sahabat-sahabat apa laki-laki. Nah, wa innakum wa ma'syarar rijali, kalian wahai para laki-laki. Mungkin Asma waktu bertanya begini kepada Kanjeng Nabi itu sambil nengok kiri kanan melihat kepada sahabat-sahabat yang lain itu ya. Fuddiltum alaina, kalian para laki-laki ditinggikan derajatnya melebihi kami perempuan itu. Bil juma'i, dengan menghadiri Jumatan, wal jamaati, dan jamaah di masjid, wa iyadatil mardho, dan menjenguk orang, membesuk orang-orang sakit, wa syuhudil janaizi, dan menghadiri jenazah, wal haji ba'dal haji, dan haji ya. Dan wa afdhalu min dzalika, dan lebih daripada itu semua ya al jihadu fisabilillah, perang di jalan Allah. Laki-laki semua yang melakukan itu. Wa innar rajula idza kharaja hajjan aw mu'tamiran aw mujahidan. Wah, ini menarik sekali ini statementnya Asma ini. Dan sesungguhnya laki-laki itu pada saat dia haji, umroh, atau sedang keluar berjihad perang, hafizna lakum amwalakum, kami semua ini yang menjaga harta-harta kalian ini. Wa ghazalna athwabakum, dan kami yang menjahit, yang menenun bajunya kalian ini. Wa rabbaina lakum auladakum, dan kami yang mendidik, merawat anak-anak kalian para laki-laki ini. Pertanyaannya Kanjeng Nabi, ya, afama nusyarikukum fi hadzal ajri wal khairi, kalimat kami ini, perempuan-perempuan ini, kira-kira dapat pahala yang sama nggak dengan laki-laki yang dapat privilege yang besar sekali itu ya. Ini pertanyaan yang tajam sekali ini. Kenapa kok Asma seperti ini? Ya karena dia ini khatibatun nisa'il Arab.
Dia ini memang orator. Jadi bisa berani tanya dengan tajam begini. Waktu Kanjeng Nabi ditanya seperti ini, faltafatan nabiyyu ila ashabi biwajhi kullihi. Nabi langsung kaget itu. Gak pernah menghadapi perempuan seterus terang seperti ini, seberani ini ya. Kanjeng Nabi langsung tolah-tolah itu. Lihat, ingin mendeteksi, mengukur responnya para sahabat yang laki-laki semua ya. Kemudian Kanjeng Nabi mengeluarkan statement yang menarik ini. Hal sami'tum maqalata imra'atin qattu ahsana min musa'alatiha fi amri diniha min hadhihi. Kalian, ini responnya Kanjeng Nabi keren banget ini. Kalian pernah nggak melihat perempuan sekeren Asma ini ketika bertanya mengenai masalah agama ini? Pernah nggak? Hal sami'tum maqalata imra'atin qattu ahsana min musa'alatiha fi amri diniha min hadhihi. Pernah kalian melihat perempuan sekeren ini? Sekul ini ya. Faqala sahabat-sahabat langsung menjawab serentak, ya Rasulullah, ma dhananna anna imra'atan tahtadi ila mithli hadza. Kami tidak ngira loh Kanjeng Nabi, ada perempuan kok sekeren ini, seterus terang ini, seberani ini itu ya. Ya, jadi sahabat kaget juga ya. Kemudian Kanjeng Nabi menjawab, faqala ifhami ayyatuhal mar'atu wa a'limi man khalfaki minan nisa'i anna husna taba'ulil mar'ati li zawjiha wa talabiha mardatahu wa tiba'aha muwafaqatahu ya'tilu dzalika kullahu. Wahai Asma, memang laki-laki ini dapat privilege banyak sekali seperti itu ya. Tapi kalau sampean atau kamu menaati suami kamu ya, membuat senang hati suami kamu, maka pahala kamu itu sama dengan yang dilakukan oleh laki-laki itu semua. Artinya pahalanya sama ya. Nah, jawaban Kanjeng Nabi ini mungkin dalam kacamata keadilan gender model sekarang mungkin agak sedikit beda ya. Jadi ini kan hadis ini menekankan ketaatan istri kepada suami ya. Ya prinsipnya apa ya? Prinsipnya kalau istilah Fakihuddin Abdul Qadir itu mubadalah. Jadi tidak semata-mata ya, tentu saja dalam masyarakat Arab sebelum ya, atau dalam masyarakat Jawa yang tradisional itu kan ya prinsipnya begitu. Pokoknya perempuan harus taat pada laki-laki apapun kondisinya ya. Tapi sebetulnya yang dikehendaki ini dalam perspektif yang lebih modern ya, itu adalah ya. Jadi ya saling membutuhkan, saling melengkapi ya. Jadi tidak, ya tentu saja ajaran pokoknya itu adalah memang laki-laki sebagai otoritas dalam keluarga, perempuan itu menaati otoritas laki-laki ini. Tapi bukan berarti kemudian laki-laki bersifat atau bersikap seenaknya, memaksakan kehendaknya, menggunakan hadis ini sebagai dalil untuk menjustifikasi sikap otoriter dia. Ya tidak boleh itu. Kalau kata Abah ya, Gusmus itu menarik. Kalau Abah dakwah itu, ceramah itu, beliau selalu kalau menerangkan begini caranya Gusmus itu. Jadi hadis itu harus tepat penerapannya ya. Ada hadis-hadis itu yang memang itu hadis untuk perempuan. Ada hadis-hadis untuk laki-laki ya. Artinya hadis seperti ini hadis untuk pegangan perempuan. Jangan dipakai oleh laki-laki untuk menindas perempuan. Nah itu nggak boleh itu. Ada juga hadis yang memang untuk suami, untuk laki-laki. Nah hadis yang untuk laki-laki jangan dipakai oleh istri untuk memojokkan suami. Nggak boleh juga. Jadi hadis itu punya
punya konteks penerapannya sendiri-sendiri ya. Jadi jangan kemudian disalahgunakan oleh salah satu pihak untuk menindas pihak yang lain ya. Misalnya contohnya hadis yang mengatakan sebaik-baik orang itu adalah orang yang anak muda itu menghormati orang tua. Orang tua mengasihi yang anak-anak muda itu. Nah, bagian hadis yang orang muda harus menghormati orang tua, ini adalah hadis untuk anak-anak muda. Jangan orang tua menggunakan hadis ini untuk, kamu kalau nggak menghormati saya, kamu ini melawan hadis Kanjeng Nabi. Itu nggak boleh itu. Jangan hadis dipakai orang tua untuk menegaskan, untuk menjustifikasi ketuaan dia untuk meminta dihormati. Nah, itu namanya gila hormat itu. Nggak boleh. Ini pegangan untuk anak-anak muda menghadapi orang tua. Kemudian kalau ada hadis yang berikutnya, sebaik-baik orang adalah kalau dia orang tua mengasihi anak muda. Ini hadis untuk orang-orang sepuh, orang yang lebih senior. Orang yang muda tidak boleh menggunakan hadis ini. Kalau misalnya ada orang tua tidak bersikap lemah lembut kepada seorang anak muda, terus kamu ini orang tua nggak tahu diri, nggak pernah baca hadis sampean ya, jenengan nggak pernah, nah itu nggak boleh itu. Dalili orang tua dengan hadis itu nggak boleh itu. Ya. Karena hadis itu punya konteks penerapan sendiri-sendiri. Kalau dibolak-balik, zalim sampean ya. Maknanya jadi terganggu itu. Ini sudah jam 9 Mbak Admin ya. Saya kira kita tambah sedikit ya. Tadi mana ya? Tambah sedikit ya sampai akhir paragraf. Waruya. Dan diriwayatkan an Abi Kahilin, dari sahabat namanya Abi Kahil ya. An Abi Kahilin, dari sahabat Abi Kahil. Ini sahabat yang namanya adalah Al-Ahmad Qais ibn A'ith ya. Wakila namanya Abdullah ibn Malik ya. Nah, ini Abi Kahil, sahabat Abi Kahil ini menurut keterangan dalam syarah kitab Ihya disebut sebagai wakana imam al-hayy. Dia ini tokoh masyarakat ya, tokoh kampung, artinya tokoh masyarakat. Artinya ini sahabat yang tidak sahabat biasa ya, artinya dia tokoh. Qala, berkata Abi Kahil, waqa'a baina tsnaini. Waqa'a, terjadi baina tsnaini, di antara dua orang min ashabin Nabi, dari sahabat-sahabatnya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalamun, ada percekcokan, hatta tasarama, sehingga saling jatuh ya, atau saling menjatuhkan atau saling terjatuh dua orang ini. Artinya dia tengkar secara fisik ya. Falaqitu, maka menemui aku ahadahuma, salah satu dari dua orang ini. Fakultu, maka mengatakan aku kepada salah satu dari orang yang bertengkar ini, malaka, apakah sesuatu laka yang bagimu? Ada apa ini? Wali fulanin, dan bagi si anu itu. Kamu kenapa kok tengkar sama dia? Padahal faqad sami itu, padahal telah mendengar aku kepada fulan ini yuhsinu, berbaik-baik alaika, terhadap engkau, as-sana'a, atau membaik-baikkan fulan ini alaika, kepada engkau, as-sana'a, pujian. Loh, dia ini kalau ngomong secara personal dengan aku tentang sampean bagus sekali, kok sampean konflik ini gimana? Nah, itu kira-kira begitu ya. Kemudian dia pergi ke yang satunya, tsumalaki itu, kemudian menjumpai aku al-akhara, kepada orang yang lain, yang temannya yang dia konflik dengan dia itu. Fakultu, maka mengatakan aku lahu kepada al-akhar mithla dzalika, sama dengan itu. Hatta stolaha, sehingga mereka berdamai. Ya, karena Abi Kahil ini tokoh masyarakat, imamul hayy ya, tokoh pemimpin komunitas ya. Jadi ada anggota masyarakatnya tengkar, ya dia damaikan. Tapi dengan cara begitu itu, bisik-bisik ke satu pihak,
dengan bisik-bisik yang membesarkan hatinya, bisik-bisik lagi ke sini membesarkan hatinya. Padahal bohong, tidak begitu kenyataannya. Kemudian dia sadar, aduh, wah ini saya bohong ini. Padahal menurut Kanjeng Nabi bohong itu dosa besar. Gimana ini? Tsumma qultu, kemudian mengatakan aku Abi Kahil ya. Ahlaktu nafsi, merusak atau menghancurkan aku, merusakkan aku nafsi kepada diriku, celaka diriku ini. Wa aslahtu, dan mendamaikan aku baina hadzaini, di antara dua orang ini ya. Aku berbuat dosa kepada diriku, tapi aku tujuannya mendamaikan. Gimana ini? Fa akhbartu, maka memberikan kabar, memberitahu aku an-nabiyya kepada Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka berkata Kanjeng Nabi, bersabda Kanjeng Nabi, ya Aba Kahilin. Ini hadis yang terkenal ini. Ya Aba Kahilin, wahai Aba Kahil, aslih bainan nasi, aslih, damaikan engkau bainan nasi, di antara orang-orang. Maksudnya ay walau bil kidbi, ini syarahnya Al-Ghazali ya. Maksudnya walaupun dengan cara berbohong, enggak apa-apa. Ya Aba Kahilin, aslih bainan nasi. Jadi kalau jenengan sedang menghadapi pertengkaran di masyarakat, konflik, percekcokan karena status Facebook yang saling mengganggu satu dengan yang lain ya. Itu kalau terjadi konflik seperti itu gara-gara status Facebook yang menyinggung itu boleh sampean mendamaikan antara dua teman yang sedang konflik itu dengan cara berbohong ya. Boleh itu ya, boleh itu. Nah ini kan memudahkan kita kan kayak begini. Ini kan ya makanya Kanjeng Nabi itu kan prinsipnya agama itu ad-dinu yusrun, beragama itu mudah. Dan Kanjeng Nabi itu kalau diberikan pilihan antara dua pilihan, ada yang susah, ada yang mudah, pasti pilih yang mudah ya. Ya begitulah agama itu. Kalau ada orang kok menyulit-nyulitkan sesuatu perkara dalam masalah agama itu, ya itu tidak sesuai dengan ajaran Kanjeng Nabi itu. Wa qala, dan berkata Atha ibnu Yasarin, seorang tabi'in ini ya, Atha ibnu Yasar, qala berkata, terkenal sekali ini, qala berkata rajulun, seorang laki-laki, lin nabi, kepada tidak tahu siapa laki-laki ini ya. Qala rajulun, berkata seorang laki-laki, lin nabi, kepada Kanjeng Nabi, akdzibu ala ahli, akdzibu, apakah boleh berbohong aku, ala ahli, terhadap apa itu istriku ya. Boleh enggak saya berbohong kepada istri saya? Qala, apa itu berkata Kanjeng Nabi, menjawab Kanjeng Nabi, la khaira fil kadhibi, tidak ada kebaikan dalam kebohongan itu. Wah, dia bingung kan. Qala, maka berkata laki-laki tadi itu, bertanya lagi, a'iduha wa aqulu laha, a'idu, berjanji aku ha kepada istriku ini, wa aqulu, dan mengatakan aku laha kepada istriku ini. Saya berjanji begini Kanjeng Nabi, saya harus jujur mengatakan itu ya. Jadi semula tadi kan saya boleh nggak berbohong kepada istri Kanjeng Nabi, maksudnya dalam situasi pada umumnya ya. Wah, janganlah. Tapi gini Kanjeng Nabi, saya ini janji mau beliin sesuatu untuk ulang tahunnya atau apa, untuk ulang tahun perkawinan gitu kan. Tapi saya tiba-tiba lupa gitu. Apakah saya boleh jujur boleh berkata sesuatu yang bohong kepada dia gitu. Qala, berkata Kanjeng Nabi, ya karena situasinya begitu, la junaha alaika, tidak ada dosa alaika bagi kamu. Artinya ini bohong dalam konteks hubungan keluarga yang kalau orang jujur blokosuto apa adanya bisa terjadi konflik, boleh itu ya. Inilah dalil-dalil yang menunjukkan bahwa dalam situasi tertentu bohong itu dibolehkan ya. Sekian ngaji Ihya malam ini, cukup ya. Kita teruskan minggu depan, semoga kita dapat berkah dari ngaji Ihya ini, dan semoga beberapa teman yang laki-laki ya, kita doakan teman-teman kita yang masih sakit, terutama Mbak Wilawati dan putrinya
Syekh Fahad, saya kira sudah sembuh beliau ya. Syekh Fahad Muhammad yang kemarin juga sakit ya, semoga lekas baik, disembuhkan oleh Allah. Wasilah dengan kitab Ihya. Mari kita tutup kitab ngaji malam ini dengan seperti biasa bacaan sholawat tibbil qulub. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صلِّ على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.